Halo pecinta warung, jumpa lagi bersama channel Ninomart, channel yang membahas seputar warung sembako serta perkembangan toko yang saya kelola ini. Dan kali ini kita akan membahas tentang belanja grosiran. Belanja grosiran kali ini saya tidak lagi belanjanya secara rencengan atau ketengan atau rentengan di agen atau di grosiran toko sembako. Saya sekarang ini belanjanya itu secara dusan atau karungan atau box atau apa sih, yang pokoknya yang paling gede, kemasan barang yang paling gede itu yang nanti saya beli di agen atau di grosiran. Bagaimanakah caranya atau strategi saya dalam membelanjakan di agen grosiran dengan omset saat ini sudah mencapai 1 sampai dengan 1,5 juta rupiah sehari. Saksikan terus videonya sampai selesai. Strategi pertama, ketika saya akan mencoba melakukan pembelian secara karungan atau dus-dusan atau bal-balan, bahkan harus memperhatikan seberapa besar omset warung yang kita kelola. Dan alhamdulillah warung yang saya kelola ini omsetnya sehari itu bisa mencapai atau sudah mencapai 1 hingga 1,5 juta sehari, bahkan bisa mencapai hampir mencapai 2 juta sehari. Nah, omset segitu harus kita bisa kelola secara baik dan benar. Makanya ketika omset udah segitu kan kadang-kadang kita nafsu untuk membeli berbagai macam barang, bahkan katanya kalau bisa barang dikompletin gitu kan. Kalau saya nggak seperti itu. Kalau saya mencobanya mengelola uang itu bagaimana stok barang itu diperbanyak, bukan mengkomplitkan barang gitu, tapi memperbanyak barang itu. Selain itu juga kita harus sehat dulu secara keuangan. Maksudnya sehat itu kita nggak punya beban apa-apa gitu, misalkan beban hutang atau beban barang yang nggak bisa kebeli gitu dan lain-lain. Makanya ketika sudah mencapai atau ingin membeli barang yang secara karungan, kita harus memperhatikan omset di warung kita agar kedepannya itu bisa berjalan lancar. Jangan sampai ada hal-hal yang tertinggal, maksudnya omsetnya sekian tapi barangnya kok kosong gitu, mengejar barang-barang yang apa sih namanya, yang nggak bisa kebeli gitu. Setelah secara omset sehari sudah stabil di toko yang kita kelola, strategi selanjutnya adalah membelanjakan omset tersebut secara karungan. Namun yang saya tekankan adalah belanjanya itu secara skala prioritas. Maksudnya adalah belanjalah barang-barang yang
cepat laku dan habis terjual. Jangan sampai kita salah membeli barang yang kurang laku. Sebab kalau barang yang kita beli secara karungan atau dus-dusan kurang laku, nanti uangnya itu tidak akan berputar, alias mati di barang yang gak laku tersebut. Jadi kita harus pandai-pandai memilah dan memilih barang apa saja yang harus dibelanjakan secara karungan. Memang sih banyak barang yang bisa dibelanja secara rencengan, namun kayaknya kalau beli secara rencengan atau satuan atau rentengan toko yang saya kelola ini nggak bisa napas. Maksudnya nggak bisa napas itu 2 hari habis, 3 hari habis. Jadi kita repot lagi nantinya. Saya juga merasa repot harus beli secara rencengan lagi. Jadi saya pengen tuh bisa napas seminggu atau 2 minggu gitu kan, baru beli barang itu lagi gitu. Makanya saya harus pandai-pandai mencari barang yang tetap laku, tapi memang agak lambat, tapi nggak jadi masalah, yang penting tetap habis pada akhirnya gitu. Namun kita harus punya tenggang waktu berapa lama barang itu akan habis. Itulah strategi atau cara saya yang kedua. Untuk cara selanjutnya adalah penambahan barang. Yang ini agak berat nih. Soalnya kan penambahan barang itu secara otomatis kita harus beli secara dus-dusan atau karung-karungan. Tapi yang paling diutamakan adalah barang yang udah dulu diperbanyak atau minimal stoknya nggak habis gitu. Baru setelah itu kita melakukan penambahan barang, belinya secara karungan, tidak secara rentengan. Kayak misalkan sabun kan harganya lumayan gede. Sabun itu di sini dibilang lambat enggak, dibilang cepet juga enggak, tapi dengan omset yang sudah jutaan, saya pun harus berani berspekulasi untuk membeli sabun mandi ya, untuk beli secara dus-dusan, meskipun itu harganya agak mahal gitu kalau beli dus-dusan. Nah, setelah kita mendapatkan item barang atau penambahan barang, nanti setelah itu kita beli secara karungan, kita tunggu tuh selama ya sebulan lah barang itu habis atau enggak, atau malah cepat atau malah lambat. Nah, setelah poin 1, poin 2 dan poin ketiga sudah bisa dilaksanakan, dan poin terakhir adalah mengevaluasi barang. Maksudnya adalah mengevaluasi barang-barang apa yang cepat laku dan barang-barang apa saja yang lambat. Nanti selanjutnya kita pikirkan lagi bagaimana caranya supaya barang yang kita sudah beli itu harus habis. Entah itu nanti dijualnya secara balik modal, atau minimal untung tipis, tapi yang penting uang kita dapat, yang penting barang itu bisa keluar lagi gitu. Nah, jadi teman-teman, bisnis sembako itu perlu yang namanya evaluasi, terutama evaluasi warung, evaluasi diri, dan evaluasi harga. Sebab kalau kita sekedar dagang aja atau menjaga warung aja, kayaknya lurus-lurus aja gitu. Jadi kita kadang-kadang perlu agak sedikit gila untuk berjualan atau berbisnis sembako ini. Sebab kalau
sekedar nunggu atau apa sih namanya, menjaga warung tanpa ada yang bikin emosi pembeli gitu untuk datang ke warung kita. Kita harus melakukan pergerakan. Nah, salah satunya masalah harga. Makanya kalau kita beli secara rentengan, tentu keuntungannya kita ambil berbeda dengan membeli secara karungan atau dus-dusan. Makanya pedagang itu harus ya rada-rada gila aja gitu, belaga gila aja gitu. Yang penting tujuan akhirnya kita mendapatkan profit yang besar gitu. Oke, demikianlah para pencinta warung video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat yang sudah mampir ke channel ini. Saya akhiri, salam sembako Indonesia.